warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siski Sidar, NIM 16014141307. Perkenalkan, nama saya Vicky Uniati dengan ekor NIM 2001414263. Perkenalkan, nama saya Mirsan Buhi, NIM 20014414315. Kami dari kelompok 3 ingin berbincang-bincang tentang filsafat 3S. Di Indonesia itu kan beragam suku dan bangsa. Salah satunya itu suku di Indonesia itu suku Bugis. Dalam suku Bugis itu terdapat filsafat 3S. Pernah kita dengar itu filsafat 3S? Iya, pernah. Dalam filsafat 3S itu apa saja? Sepakat tahu, sepakat ingat, sepakat lebih. Menurut sepakat tahu itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya sepakat tahu itu seperti dalam bahasa Bugisnya itu sepakat tahu. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu memanusiakan manusia. Sepakat tahu itu seperti memanusiakan manusia, yang dimana kita memanusiakan manusia itu seperti menghargai, menghormati sesama kita, sama membantu sesama kita. Sebagaimana juga orang lain bisa menghargai kita dan bisa membantu kita dan bisa menghargai apa saja pendapat kita. Kalau kita sepakat lebih itu bagaimana? Sepakat lebih itu seperti memuliakan dan menghargai satu sama lain, dan sepakat lebih juga diartikan sebagai suatu yang dimuliakan dan juga layak untuk orang-orang yang memiliki adat yang tinggi seperti budaya Bugis. Kalau sipakainya itu menurutku seperti apa? Kalau menurutku sipakainya itu saling mengingatkan tentang kebaikan baik dan buruknya. Saya ingin bertanya tentang sipakainya, sipakainya. Kalau kan tadi ya dibahas itu memuliakan sama menghargai. Apa perbedaan memuliakan sama menghargai? Kalau menghargai itu diartikan dalam bahasa sehari-hari saling menghormati satu sama lain. Seperti jika ada teman tak lebih tinggi semacam kita kan ini sebagai di mata orang lain ini kita adalah mahasiswa atau sarjana, karena kebanyakan juga orang-orang di sana itu biasa memandang teman-temannya bahwa dia ini orangnya seperti ini, dia orangnya begini. Contohnya seperti sarjana dengan tamatan SMA. Apalagi sekarang juga di luar sana itu banyak orang-orang mengatakan bahwa sekarang kalau kita masuk di suatu tempat, misalkan di perusahaan atau di kantor-kantoran itu, banyak yang sering mengatakan tidak usahlah ke situ karena kita ini tamatan SMA. Tidak, sekarang itu tidak ada yang namanya kita itu semua sama, sarjana, SMA, SMP, yang penting kita berusaha. Kalau saling memuliakan itu seperti orang Bugis sekarang, karena di dalam budaya Bugis semacam orang Sopeng kan di budayanya mereka itu seperti biasa membahas namanya ada namanya Wong Panai, ya kan, Wong Panai. Di situ cewek-cewek di situ kan istilahnya mahal begitu, tidak seperti di tempatnya kita ini di Sulawesi Selatan semacam di Palopo. Palopo saja uangnya itu, uang pandangnya itu lumayan banyak, tapi kalau diseimbangkan dengan di sini, dengan di daerah-daerah kayak Sopeng, Makassar itu pasti uang panennya tinggi. Jadi biasa juga orang Bugis itu melihat dari dari kehidupan kita bagaimana. Kalau derajatnya kita lebih
rendah daripada dia, otomatis mereka itu berpikir bahwa tidak mungkin saya mau istilahnya kalau di budaya Bugis itu, kalau di bahasanya kita itu baku si besing begitu kan. Jadi mereka itu pilih-pilih juga sebenarnya. Itulah namanya saling memuliakan. Ya, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kalau si pakainya itu kan tadi si pakainya ada juga dalam artian hampir mirip dengan si pakalebi kok. Pakalebi. Ya, si pakalebi hampir mirip dengan si pakalebi, saling menghargai. Apa perbedaan si pakainya sama si pakalebi? Begini, saya akan menjawab tadi yang kita pertanyakan tadi. Versi Bukan pakalebi toh? Ya, bukan versi si pakalebi. Cuma hanya saya ingin mengetahui perbedaan antara si pakainya sama si pakalebi. Si pakainya itu begini. Karena si pakainya di sini hampir mirip dengan si pakalebi, saling menghargai, saling memuliakan. Sedangkan di si pakainya juga itu, dia itu ada juga kata menghargai. Apa perbedaan si pakalebi sama si pakainya? Begini. Kalau si pakalebi itu seperti si pakalebi itu semacam yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa di dalam budaya Bugis itu istilahnya orang saling bagaimana layak ibaratkan dia itu ratu, karena mereka itu di sana budaya Bugis ada namanya siri, kan, siri. Jadi mereka itu tidak mau kalau ada orang-orang bahwa anakmu itu terlalu murah dikasih naik, karena kita ini orang Bugis tinggi malunya. Jadi di si pakalebi itu ada namanya dimuliakan, tapi belum tentu semua orang-orang itu mereka muliakan. Yang mereka muliakan itu seperti orang yang sederajat. Paham kan yang sederajat? Kalau menurutku saya tuh si pakainya itu mengingatkan, dan si pakalebi itu melarang kita melihat manusia dengan segala kekurangannya. Contoh dari Pakato itu bagaimana? Contoh dari si Pakato itu seperti yang kita jelaskan tadi, karena sudah saya bilang di awal tadi itu memanusiakan manusia sebagaimana juga kita dimanusiakan oleh manusia, dan menghargai sesama manusia sebagaimana juga sesama manusia kita bisa menghargai kita, dan menghargai pendapat sesama manusia kita sebagaimana juga sesama manusia kita itu bisa menghargai pendapat kita. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, ini cuma hanya pendapat saya karena saya bukan berasal dari suku Bugis. Saya juga cuma hanya membaca-baca filsafat tentang 3S ini, yaitu si pakainya sama si pakalebi dengan si pakatau. Menurut saya yang pernah saya baca dan saya teliti atau saya pahami di si pakatau itu, memanusiakan manusia itu seperti yang seperti kita sebutkan juga tadi, menghargai dan memuliakan sama memanusiakan manusia. Dan ada 3 perbedaan di antara memuliakan, menghargai sama memanusiakan manusia, di mana kata memuliakan itu muncul dari kata adat budaya Bugis. Kenapa dibilang memuliakan? Karena ada namanya yang mulia. Yang mulia itu seperti ketua adatnya, yang bisa dimuliakan oleh masyarakat atau suku bawahannya. Dan menghargai itu sebagaimana kita menghargai sesama suku kita, walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras atau berbeda agama, tapi kita tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ada namanya si pakainya, yang dimana si pakainya ini bisa bisa mengingatkan kita bahwa kita harus saling menghargai sesama suku kita. Dan dimana si pakalebi ini
Kenapa ada kata Sipakalebi? Karena menurut saya Sipakatau, Sipakalebi sama Sipakainge, yang dimana Sipakalebi ini ada kata mengingatkan ya, Iya. ya mengingatkan. Sipakalebi ini sama hanya menghangatkan kembali apa yang dikatakan oleh Sipakatau dengan Sipakainge. Sebagaimana Sipakalebi ini bisa mengingatkan kita kembali tentang saling memanusiakan manusia, saling memuliakan, saling menghargai. Dan tentunya kita sebagai manusia juga itu tidak luput dari namanya saling menghargai. Walaupun kita harus mengingat Sipakalebi. Dan kenapa kita harus kembali mengingat Sipakalebi? Karena kita tidak bisa melupakan adat dan budaya yang telah berasal dari suku Bugis salah satunya. Walaupun ada juga dari suku-suku lain, tapi itu lain bahasa lagi, lain pembicaranya lagi, itu lain katanya lagi dari Sipakalebi. Yang kita bahas ini cuma hanya dari kata yang berasal dari suku Bugis. Itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi penjelasan dari cerdas darik yang ada di hadapan saya atau bagaimana? Atau sudah saya merasa? boleh saya Oke, baik. bertanya? Iya, baik, terima kasih. Saya mau bertanya, selain yang kita yang kita jelaskan tadi tentang Sipakainga, selain mengingatkan, biasanya kalau di luar sana, selain mengingatkan yang kita dengar di luar sana, apa saja yang sering orang Bugis lupakan bila ada kayak semacam pesta-pesta begitu? Ya, Apa? baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebagaimana juga kita bilang tadi, itu Sipakainge itu sebagaimana orang Bugis itu memiliki sirik yang namanya sirik. Yang dimana sirik ini dalam artian bahasa Indonesia itu adalah cemburu. Sir itu dalam bahasa Indonesia itu Siri itu Malu. adalah malu. Oh ya, oke. Sirik itu adalah malu. Dan kenapa timbul kemaluan ini? Karena adanya atau tertindasnya pikiran kita oleh suatu kecemburuan, sehingga dapat menimbulkan kemaluan. Dan kenapa kita kembali ke Sipakainge? Karena kita tidak boleh melupakan adat dan budaya Bugis. Sebagaimana pertanyaan kita tadi, yaitu seperti ada yang namanya yang biasa yang biasa dilupakan oleh orang Bugis ketika melakukan pesta-pesta.